Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Dan tentunya kita akan beribadah kepada Tuhan di ibadah sekolah Minggu pagi hari ini. Tentunya adik-adik harus semangat ya Mas. Iya, pastinya harus semangat. Benar banget. Ya, untuk kita mengawali semangat minggu ini di ibadah sekolah Minggu, kita akan memujikan Happy Yaya yang dimedley sama King Kong ya nantinya. Besar, gak boleh kecil ya Mas. Oh, biar kuat. Oke, mari kita pujikan Happy Yaya. Jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, aku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. King Kong badannya besar, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Jadi udah semangat ya pastinya ya Mas. Pasti sudah semangat. Saya sudah keringetan Mas. Ya, kita belum berdoa ya. Iya. Jadi untuk mengawali ibadah di sekolah Minggu pagi hari ini, kita akan mengawali ibadah ini dengan doa kepada Tuhan. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala penyertaan yang Kau berikan untuk kami semua ya Tuhan, termasuk adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai jalannya ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kiranya biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari biar lebih semangat lagi, kita akan memujikan Tuhan lagi. Memujikan Tapi apa? sambil berdiri. Ya Leong, sambil berdiri. Ayo adik-adik berdiri. 1, 2, 3, berdiri dong. Kita pujikan lagu apa Mas? Sayang, sayang, sayang. Sayang. Karena Artinya kita sayang siapa? Sayang Tuhan dong Sayang pastinya. Tuhan. Asik. Adik-adik juga harus sayang Tuhan loh ya. Tapi orang tua juga ya. Iya. Ayo kita pujikan sayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku
glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita pujikan dari awal ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dan cukup semangat nih. Semangat banget, panas banget Mas. Iya. Ya, tiba saatnya untuk kita melakukan persembahan ya Mas. Iya, memberikan berkat untuk Tuhan yang sudah dikasihkan oleh Tuhan, kita kembalikan oleh Tuhan. Ya, mari siapkan amplopnya, kantongnya untuk persembahan ini ya Mas. Tuhan. Dengan kita memujikan lagu Aku Diberkati. Aku berkati. Ayo kita mulai persembahan kita. P. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi siang berganti malam aku diberkati. Untuk persembahan, mari kita berdoa. Kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang telah memberikan sedikit berkat untukmu ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati untuk orang tuanya ya Tuhan yang bekerja ya Tuhan. Kiranya Kau cukupkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, udah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ya. Kali ini yang firman siapa ya Mas? Mbak itu loh. Mbak. Anaknya masih kecil cantik itu loh. Kecil cantik itu ya. Siapa ya? Ayo Ya, tebak ya, coba ya. adik-adik. Nanti Namanya ditanya siapa? ya siapa ya. Nah, Makanya harus perhatikan di sini. oke. Firman di pagi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Mbak Tri. Mbak Tri, mamanya Keca ya. Oke, mari Mbak Tri, dipersilahkan. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Ya, sebelum kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan Yesus di dalam kita belajar firman Tuhan. Yuk, kita akan bersama-sama berdoa. Tangannya adik-adik boleh dilipat. Yuk, matanya dipejamkan. Sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali Tuhan untuk beribadah. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melingkupi kami, Tuhan membimbing kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kami supaya kami boleh mengerti setiap firman yang Tuhan perkatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, ada yang masih ingat pertama kali Tuhan Yesus membuat mukjizat itu di mana ya?
Di kota apa namanya ya? Ada yang masih ingat? Di kota mana? Iya, betul. Siapa tadi yang menjawab betul? Di kota Kana. Di kota Kana. Lalu Tuhan Yesus membuat mukjizatnya apa? Merubah apa? Air menjadi anggur di sebuah perkawinan di kota Kana. Itu adalah mukjizat Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Setelah Tuhan Yesus melakukan mukjizat tersebut adik-adik, Tuhan Yesus melakukan perjalanannya kembali. Dan sampai pada akhirnya Tuhan kembali ke kota Kana. Sampailah Tuhan di kota Kana. Di Kapernaum ada seorang prajurit adik-adik. Nah, kalau prajurit itu kan gagah ya. Ada seorang prajurit yang mempunyai anaknya sedang sakit. Sedang sakit, sakitnya sudah parah, hampir meninggal adik-adik. Siapa di sini yang pernah melihat saudaranya atau siapa yang sedang sakit? Atau adik-adik sendiri yang sedang sakit, siapa yang pernah merasakan? Nah, pasti nggak enak ya, sakit semua mah badannya, kakinya, merasakan sakit semua. Apalagi kalau yang ada di rumah sakit itu ya, yang pernah sakit sampai masuk rumah sakit, pasti merasakan kesakitan yang tidak enak. Begitu pula dengan anak seorang prajurit adik-adik, prajurit di Kapernaum. Prajurit di Kapernaum ini memiliki seorang anak yang sedang sakit di rumahnya adik-adik. Kemudian dia mendengar bahwa Tuhan Yesus kembali ke Kana adalah seseorang yang mampu membuat mukjizat. Kemudian apa? Dia berusaha untuk mendatangi Tuhan Yesus adik-adik. Dia mau mencoba minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tapi di dalam dia harus menemui Tuhan Yesus harus apa? Berjalan. Kalau dulu itu berjalan ya belum ada motor, belum ada mobil. Kalau sekarang kita mau periksa lebih mudah karena banyak transportasi. Dulu si prajurit ini dia harus berjalan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Perjalanannya dia hampir setengah hari lah adik-adik kalau sekarang. 6 jam perjalanannya kalau dihitung secara sekarang. Dia berjalan, dia menemui Tuhan Yesus. Sampailah dia ketemu Tuhan Yesus di Kana, dia katakan, "Guru, mampirlah ke rumahku, tengoklah anakku yang sedang sakit, yang hampir saja mati itu. Guru, tolong sembuhkan dia." Lalu apa kata Tuhan Yesus adik-adik? "Pulanglah, anakmu hidup." Tuhan cuma katakan, "Pulanglah, anakmu hidup." Terus gimana itu benar apa enggak ya? Gimana ya? Kok Tuhan ini dimintai tolong datang ke rumah untuk menyembuhkan anaknya, kok malah katakan kepada bapak ini, ke bapak prajurit ini, "Pulanglah, anakmu hidup." Kan anak saya di rumah, belum ditengok sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Si bapak prajurit ini dia yakin, dia percaya yang diperkatakan Tuhan itu terjadi pada anaknya. Kemudian dia pulang. Sampai di tengah perjalanannya adik-adik, tiba-tiba ada saudara-saudaranya yang lain menghampiri dia. "Hei, anakmu sudah hidup, anakmu sudah sembuh, demamnya sudah turun." Kemudian si bapak prajurit ini tanyakan, "Jam berapa dia sembuh?" Dia tanyakan. Lalu si saudara ini menjawab, "Sekitar kemarin." Setelah dia ingat-ingat, itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus memperkatakan
pulanglah anakmu hidup kepada bapak prajurit ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh bapak prajurit ini adik-adik? Dia semakin percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat, Tuhan Yesus mampu melakukan semua perkara. Dia percaya kepada Tuhan, dia mengajak saudara-saudaranya, seluruh keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Lah, sekarang kalau tadi cerita bapak prajurit yang anaknya sembuh karena dia percaya dengan Tuhan Yesus, sekarang kita mau belajar di dalam kehidupan kita. Nah, siapa yang sering dapat masalah? Adik-adik ada yang sering dapat masalah? Saya Mbak, saya tuh di sekolah nilai saya jelek terus. Itu sebuah masalah. Masalah apa ndak? Kalau kita dapat nilai jelek, karena apa? Apa karena kita malas belajar? Atau karena Tuhan tidak menuntun kita? Bukan ya, tapi karena apa? Kalau kita percaya Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mampu melakukan segala perkara, pasti kita bisa mendapatkan nilai baik. Tetapi kita tidak hanya percaya, tapi kita mau melakukan. Kalau tadi si bapak prajurit, dia percaya dengan perkataan Tuhan. Tuhan katakan, pulanglah, anakmu hidup. Kalau dia hanya percaya dan dia nggak mau pulang, itu bukan suatu respon yang positif adik-adik. Tetapi bapak itu percaya, dia pulang, dia mau lihat anaknya hidup. Begitu pula kita. Kalau tadi pengen nilai yang bagus, kalau Tuhan mampu memberikan nilai kita bagus dengan respon kita yang positif, kita harus belajar. Kita harus belajar yang giat. Tuhan pasti akan menuntun kita. Kita harus menyerahkan belajar kita pada Tuhan. Kita harus berdoa yang rajin. Itu merespon positif. Itu merespon bahwa kita percaya kepada Tuhan. Terus apalagi ya? Misalnya kita sakit ini Mbak Tri. Saya sedang sakit. Kemarin kebetulan Mbak Tri sempat sakit lah. Sempat sakit. Beberapa bulan Januari, bulan Januari. Terus kalau Mbak Tri sakit, apakah Mbak Tri tidak mau berdoa, tidak mau beribadah online? Kan aku lagi sakit. Enggak ya, tapi karena Mbak Tri percaya Tuhan Yesus mampu menyelesaikan semua perkara, Mbak Tri bisa sembuh, sehingga Mbak Tri bisa ibadah lagi, Mbak Tri bisa tetap berdoa. Itu pula dengan adik-adik semua. Kita harus percaya kepada Tuhan seutuhnya. Kita harus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan mampu menyelesaikan semua perkara-perkara kita. Bukan hanya perkara-perkara tertentu, hanya 1, 2, 3 saja. Tapi semua perkara kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah bagian dari merespon positif atas kepercayaan itu. Atas sikap mempercayai sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Itu adalah cerita kita adik-adik pada pagi hari ini. Ya, nanti adik-adik bisa membaca ulang bersama mama, bersama papa di rumah, bersama kakak. Nanti bisa dibaca di kitab Injil Yohanes 4. Injil Yohanes 4 ayat 46. Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. 46 sampai 54. Nanti adik-adik bisa baca ceritanya di situ tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ketika Tuhan Yesus kembali ke Kana. Begitu adik-adik, nanti adik-adik bisa bersama sama papa mama di rumah untuk belajar bersama-sama.
Sekian adik-adik firman kita pagi hari ini. Yuk kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini Tuhan. Tuhan, kami mau percaya seutuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menyelesaikan semua perkara atas hidup kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan menuntun hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan seutuhnya kegiatan kami, kehidupan kami, apa yang kami lakukan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi adik-adik untuk pagi yang indah ini. Selamat beraktivitas selanjutnya. Ingat tetap protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jangan main-main dulu yang banyak berkerumun dengan orang, tetap jaga kesehatan ya. Dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kita, Mas David dan Mas Boy. Ya, tadi firmannya tentang apa ya Mas David? Coba tanya adik-adiknya dong, ada yang tahu nggak? ya, coba tanyain, ada yang tahu nggak? Adik memperhatikan nggak? Ayo, tentang apa? Oh ya, bener banget. Tentang Ya. kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Apapun perkara kita, permasalahan kita, entah kita dapat nilai jelek, apa kita dimarahi orang tua, atau apapun, pastinya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan pasti akan diberkati lah intinya, dan baik hasilnya. Nah, demikian ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita mau pujikan apa Mas? Yesus itulah ya. Yesus itulah. Oke, tapi sebelum kita memuji dan mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai jalannya sekolah minggu ini, ibadah ini berawal dengan akhir ini ya Tuhan. Kiranya kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami puji-pujikan ini ya Tuhan dapat berkenan di hadapan ya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan-Mu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Terlebih untuk ada di sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai setiap adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kedua orang tuanya ya Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Kiranya Kau mempertemukan kami kembali ya Tuhan di ibadah sekolah minggu depan ya Tuhan, dengan keadaan yang sehat ya Tuhan, dan senantiasa percaya kepada Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Yesus itulah. Tepuk tangan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa-Mu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa-Mu besar di surga. Terima kasih banyak adik-adik yang sudah
mau ibadah sekolah sekolah minggu pada hari ini ya. Ya, sampai jumpa ibadah sekolah minggu di minggu depan. Ya, Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye. Dadah.